Kita akan menuju kedalaman kegelapan dan mengungkap misteri yang tersembunyi di balik tirai dunia nyata bersama Kereta Malam. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk menuju kisah Mudik Horor bagian 3. Kisah ini bersumber dari Arvizon. Sekarang saya yang menjadi navigator. Google Maps saya setting tanpa suara. Sebenarnya saya sudah tidak mau menggunakannya lagi. Trauma sejak mendengarkan suara naratornya yang menakutkan tadi. Namun tak ada pilihan. Hanya aplikasi itu satu-satunya yang bisa menjadi penunjuk jalan bagi kami saat ini. Kami berada di persawahan, sama sekali tidak ada tempat bertanya. Jadi, mau tidak mau, tetap harus mengandalkan Google Map. Hanya saja, suaranya memang harus saya matikan. Saya tak ingin istri nantinya juga ketakutan, andai suara seram narator itu muncul lagi. Jalan aja terus Bun, tetap tenang ya. Sepertinya kita agak nyasar nih. Sehingga perkiraan kita tadi yang ancar-ancarnya sudah harus sampai di Muara Enim sekitar pukul 9-10 agak meleset. Berdasarkan Google Map, posisi kita sekarang berada di tengah-tengah. Dari sini kita bisa tetap menuju Muara Enim seperti rencana semula. Tapi bisa juga menuju Prabu Mulih. Dan dari Prabu Mulih bisa tembus ke Palembang. Kalau kita pilih arah Prabu Mulih dan terus ke Palembang, otomatis rute kita berubah. Tidak lewat lintas tengah lagi, tapi lintas timur. Gimana menurut Bunda? Sekali lagi saya berusaha menetralisir situasi supaya istri tidak panik. Saya ajak istri berdiskusi sesantai mungkin. Padahal dalam hati saya sangat khawatir dengan situasi yang sedang kami hadapi. Baiknya kita tetap sesuai rencana semula aja ya. Kalau kita beralih ke rute lintas timur, sepertinya kita rugi waktu deh. Tapi ya terserah ayah aja lah. Mungkin ayah bisa telepon teman yang paham dengan daerah ini, minta pertimbangan. Kan teman-teman ayah banyak yang polhut. Barangkali ada yang bertugas di daerah sekitar sini. Pasti dia tahu situasi dan bisa memberi pertimbangan yang tepat untuk kita. Benar juga, saya teringat seorang teman yang memang seorang polhut dan bertugas di Balai Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera dan berdomisili di Palembang. Pastinya dia tahu kondisi kawasan hutan di sekitar daerah Batu Raja, Prabu Mulih, dan Muara Enim ini. Segera saya cari nomor HP sang teman di daftar kontak. Kemudian menelponnya. Berulang-ulang telepon, tapi tidak diangkat. Gak diangkat Bun, udah terlalu malam. Mungkin dia udah tidur dan HP-nya di silent. Atau bisa jadi sedang khusyuk tadarusan iktikaf di masjid. Kan ini sudah 10 hari terakhir Ramadan. Udah, kita lanjut aja sesuai rencana semula. Kita ikuti saja panduan Google Map. Akhirnya saya mengambil keputusan. Sebuah keputusan yang saya sendiri sebenarnya tidak terlalu yakin. Tapi saya tetap berusaha seolah yakin. Saya harus tetap memberikan ketenangan pada istri. Akan jauh lebih berat perjalanan ini jika ditambah pula dengan kondisi kejiwaan istri yang diliputi rasa takut. Oleh karena itu, saya merasa harus mampu menanggung segala rasa khawatir ini seorang diri. Selang 30 menit setelah istri saya mengambil alih setir tadi, saya lihat Google Map mengarahkan untuk belok kanan. Belok kanan 50 meter lagi ya Bun. Istri membelokkan mobil sesuai arahan saya. Awal-awal setelah berbelok, kondisi jalanan masih relatif sama dengan jalan sebelumnya. Aspal yang relatif bagus. Namun, makin lama, kondisi jalanan makin buruk. 15 menit setelah belok kanan tadi, kondisi jalanan sudah tidak beraspal. Hanya jalan tanah dengan pengerasan batu-batu kali. Duh, kok jalannya makin sempit dan jelek nih. Masih jauh ya. Istri saya tampak mulai gelisah. Jalan aja terus Bun, arahnya sudah benar kok. Jaraknya masih sekitar 50 km lagi. Tapi beberapa kilo lagi kita akan kembali ketemu jalan besar. Saya masih berusaha berkata-kata dengan tenang.
Meski dalam hati sudah sangat ketar-ketir, saya lirik speedometer untuk melihat indikator bahan bakar. Saya sedikit tenang karena petak indikator masih berada pada posisi full. Setidaknya kami tidak akan kehabisan bensin. Ketika saya sedang sibuk menekuni HP memperhatikan peta, tiba-tiba istri mengerem dan mobil berhenti. Ada apa, Bun? Di depan jalan sepertinya berlumpur ya. Saya longok ke depan. Benar ternyata, setengah dari badan jalan itu berlumpur. Lanjut aja, Bun, lewati bagian yang tidak berlumpur. Mobil kami terus melaju, tapi tak berapa lama setelah itu kembali berhenti. Di depan kembali ada jalan berlumpur, bahkan lebih parah daripada yang tadi. Hanya tersisa sedikit badan jalan yang tidak berlumpur. Aduh, gimana nih ya? Kok tambah parah aja nih? Tenang, Bun, terus aja jalan. Turun sedikit ke bahu jalan, hindari lumpur. Kita harus terus sampai ketemu lagi dengan jalan utama. Tak bisa ditutupi lagi, kata-kata saya mulai jelas bernada khawatir. Perasaan saya semakin tidak enak. Dengan was-was, istri mengendalikan mobil melewati segmen jalanan itu perlahan dan sedikit turun ke badan jalan. Setelah berhasil melewatinya, mobil kembali berjalan normal. Namun tidak lama, karena di hadapan kembali ada bagian jalan berlumpur. Kali ini keseluruhan badan jalan yang tertutup lumpur. Kira-kira 15 meter panjangnya jalan berlumpur itu. Sementara kiri dan kanan jalan ada gundukan tanah yang ditumbuhi semak yang sangat rapat dan tinggi. Tidak mungkin dilewati mobil. Ini tidak mungkin dilewati, Bun. Tidak ada sedikit pun badan jalan yang keras. Semuanya berlumpur. Kalau nekat melewatinya, bisa terjebak kita. Ban mobil hanya akan berputar-putar di tempat. Tidak bisa maju dan tidak bisa mundur. Jalan berlumpur seperti itu hanya bisa dilewati mobil double garden. Aduh, jadi gimana dong ya? Apa kita harus balik lagi? Kan jalan besar udah dekat. Kita coba aja lewati lumpur ini. Sepertinya lumpur itu tidak terlalu dalam. Masih bisa dilewati kayaknya. Jangan, Bun. Iya kalau lewat. Kalau kita nyangkut di situ gimana? Sampai pagi kita akan terjebak di sini. Di tengah perdebatan itu, tiba-tiba kami dikagetkan oleh suara dari jok belakang. Ayah, Bunda, jangan lewat sana. Suara anak kedua kami terdengar lantang. Sontak kami menoleh ke belakang. Kami semakin terkejut karena ketiga anak kami terlihat masih tertidur pulas. Benarkah itu tadi suara si tengah? Jika iya, apakah dia berteriak dalam keadaan masih tertidur? Atau itu bukan suara dia? Lantas, suara siapa? Kami merinding. Nantikan kelanjutan kisah ini pada episode berikutnya. Ikuti terus perjalanan kereta malam, karena mungkin saja akan membawamu pada kisah yang sama.